Bismillah, halo semuanya. Video kali ini kita akan membuat website sederhana dengan menggunakan Bootstrap 5. Walau sebenarnya bukan kita ya yang membuat sepenuhnya, kita akan menggunakan AI untuk melakukan proses pembuatan website sederhana ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman, dia sudah responsif dan menyesuaikan dengan lebar layar kita. Dan kita tidak perlu lagi menggunakan text editor di komputer kita lagi dan akan langsung kita online-kan saja ya. Dan mari kita mulai. Yang pertama, silahkan teman-teman buka untuk salah satu alamat yang sudah saya sertakan di bagian deskripsi, alamatnya chat.openai.com ya. Nanti dia akan meminta kita untuk melakukan proses login, kalau misalnya kita sudah punya account, kalau misalnya belum, kita bisa pilih di bagian sign up. Nah, di bagian sign up ini nanti kita tinggal masukkan untuk email kita saja, dan nantinya dia langsung akan membuatkan account kita, dan nanti kita bisa langsung ya menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh OpenAI ini. Jadi nanti dengan menggunakan OpenAI kita bisa minta apa saja ya kepada si OpenAI ini. Misalnya kita minta untuk membuatkan sebuah artikel, membuat sebuah paragraf dan sebagainya. Dan termasuk membuat source code yang akan kita gunakan di website kita. Jadi langsung saja silahkan teman-teman dimasukkan ke bagian continue with Google ini. Nanti dia akan meminta untuk memasukkan akun Google yang kita punya. Teman-teman bisa masukkan di sini untuk emailnya, kemudian langsung klik di berikutnya. Nah, nanti dia akan langsung membuatkan akun kita untuk OpenAI dan langsung akan masuk ke halaman dari OpenAI tersebut. Nah, di sini saya sudah punya akun untuk OpenAI, maka langsung saya buka saja di chat.openai.com. Kalau teman-teman sudah melakukan proses registrasinya dan juga sudah login, tampilannya harusnya sama. Nah, di sini ada tulisan atau text area ya, di mana di bagian text area bisa kita masukkan perintah yang akan kita mau supaya OpenAI lakukan. Nah, karena di sini yang kita inginkan supaya OpenAI memberikan source code untuk membuat website pribadi, maka kita tuliskan saja di sini ya, buatkan source code untuk membuat website pribadi begini ya. Pribadi misalnya dengan Bootstrap 5 dan foto ini ya. Kemudian kita klik saja di bagian kanan ada tombol. Ini kita klik saja, maka dia akan menjalankan untuk prosesnya. Nah, seperti ini. Nah, begini ya, dia langsung menuliskan teman-teman ya, dari HTML-nya, head-nya, kemudian dia akan mulai menuliskan untuk CSS dari Bootstrap-nya, dia akan menuliskan body-nya. Ditunggu dulu teman-teman ya, ditunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, coba teman-teman perhatikan, di sini dia berhenti sampai ke lorem ipsum dolor sit amet koma. Ini ya, harusnya dia kan ada terusannya ya. Supaya dia meneruskan perintah kita yang sebelumnya, saya akan masukkan teruskan atau lanjutkan begini, ya. Kemudian saya klik di bagian tombol lagi, maka dia akan meneruskan lagi. Nah, dia akan lanjutkan ya, konstruktur, adi, pisting, elite dan sebagainya ya, sampai dengan selesai nanti. Nah, begitu juga kalau misalnya prosesnya ini masih berjalan dan kita belum menemukan untuk tag HTML penutupnya, silahkan dimasukkan saja perintahnya lanjutkan begitu ya. Nanti dia akan menyelesaikan perintah kita. Nah, dia sudah sampai ke proses kita manggun begini ya. Kalau misalnya kita ingin supaya dia meneruskan tulisannya, bisa kita tuliskan lanjutkan begini. Nanti dia akan menyelesaikan ya untuk penjelasan-penjelasannya. Tapi karena di sini yang kita inginkan hanya script HTML-nya saja di sini dari awal ya, dari HTML pembuka, kemudian kita lihat kita masukkan lanjutkan, dia akan menuliskan penulisannya. Kemudian sampai di sini ada HTML penutup dan juga body penutup. Nah, selanjutnya saya akan masukkan script kita ini ke hosting yang saya punya. Nah, biasanya hostingnya saya biasa menggunakan dari Niaga Hoster, teman-teman. Silahkan dipilih untuk paket yang sesuai dengan yang diinginkan teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan yang personal ini. Kemudian silahkan ditentukan untuk domain, kemudian ditentukan untuk hostingnya. Silahkan pertama bisa ditentukan untuk domainnya, atau bisa langsung memasukkan di bagian hostingnya, pilih paketnya, ya. Kemudian nanti silahkan teman-teman pilih untuk domain yang teman-teman mau. Misalnya di sini adalah OpenAI Web misalnya, website.com misalnya ya. Kemudian saya pilih di bagian cek domain. Kemudian tambahkan ke chart. Nanti dia akan memasukkan domain dan juga hosting yang sudah kita pilih tadi, supaya masuk ke bagian keranjang kita. Nah, kalau misalnya sudah, silahkan diklik di bagian lanjutkan. Nah, supaya teman-teman bisa punya potongan yang lebih, silahkan masukkan di bagian kode kupon ini, dimasukkan saja di rumah Rafif begini. Kemudian langsung saja di bagian gunakan, nanti sudah akan dapat potongan ya dari Niaga Hoster dengan menggunakan kupon di rumah Rafif ini.
Dengan menggunakan Yaga Hoster, teman-teman akan mendapatkan fitur yang lengkap, keamanan, kemudian cPanel, SSL, ada juga Lightspeed Web Server, juga pengamanan dengan menggunakan Immunify 360 ya. Silahkan di-reorder saja. Kemudian langsung kita akan masukkan script yang kita dapatkan tadi dari OpenAI dan akan langsung kita hosting saja di sini. Karena saya sudah punya akunnya, saya akan masuk ke akun yang saya miliki. Saya akan masuk ke bagian member area. Kemudian saya pilih untuk layanan yang saya punya. Layanan yang saya punya ada di dirumahrafiv.info. Saya klik di bagian kelola hosting. Kemudian saya masuk ke bagian cPanel. Saya akan masuk ke bagian yang berikutnya adalah File Manager. Nah, di sanalah di bagian File Manager saya akan masukkan script yang kita dapatkan dari OpenAI tadi dan akan langsung saya hostingkan di sana. Pilih di bagian public_html, teman-teman. Kemudian misalnya saya akan buat folder baru begini ya. Saya akan masukkan CV ya. Saya pilih di bagian create new folder. Kemudian masuk ke bagian folder yang sudah saya buat baru saja. Di sana saya akan membuat satu buah file baru. Saya klik di bagian file. Saya berikan namanya misalnya adalah index.html begini ya. Kemudian saya pilih di bagian create new file. Akan terbentuk satu buah file baru, nama filenya adalah index.html. Saya akan klik kanan, kemudian saya pilih di bagian edit begini ya. Kemudian klik lagi di bagian edit. Nah, ini adalah text area yang kita punya, dan di bagian text editor ini atau text area ini, saya akan masukkan script yang kita dapatkan dari OpenAI tadi. Kita buka di bagian OpenAI tadi, saya akan copy mulai dari yang pertama, saya akan copy code ini, karena dia sudah disediakan ya di bagian copy code-nya. Langsung saya copy code saja, kemudian saya paste di sini. Nah, karena di sini belum selesai, saya akan masukkan lanjutannya di bagian bawahnya. Ya, di sini ya, lanjutannya di bagian bawahnya. Saya Ctrl+C, kemudian saya masukkan di bawahnya. Nah, kemudian dia juga belum selesai sebenarnya, kita lanjutkan di bagian bawahnya lagi. Ya, saya masukkan di bagian copy code ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya paste di sini. Ya. Sekarang coba kita lihat di bagian bawahnya, kelihatannya masih ada yang kurang ya, ada body penutup dan juga HTML penutup. Saya copy lagi, kemudian saya akan letakkan lagi di bawahnya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian saya pilih di bagian Save Change, tapi coba kita lihat tadi di bagian atas ada foto ya. Foto, coba saya lihat tadi ada foto. Nah, di sini ada profile foto.jpg. Misalnya saya punya filenya, nanti saya akan masukkan di sini. Saya punya filenya profile foto.png. Saya akan masukkan nanti di bagian folder CV saya tadi ya. Saya klik dulu di bagian Save Change. Saya oke. Sebentar. Overwritten ya, sebentar. CV index. Oke. Saya klik di bagian Save Change. Saya klik oke. Nah, sudah ada peringatannya. Sekarang coba saya lihat website kita di sini ya, di dirumahrafiv.info/cv. Coba kita lihat hasilnya, personal website. Tampilannya masih seperti ini. Ada yang kurang ya di bagian atas, profil fotonya belum kita masukkan. Coba saya masukkan untuk profil fotonya dulu. Saya akan masuk ke bagian cPanel File Manager, kemudian saya pilih di bagian upload. Kemudian saya akan masukkan foto saya di sini ya, di bagian select file ini. Saya akan select file saja. Kemudian saya akan menuju ke lokasi di mana saya punya untuk file saya ya, sebentar. Sampel 04 profile. Oke, dia sudah masuk. Coba kita refresh dulu. Fotonya harusnya masuk di sini. Foto masih kosong, namanya foto, bukan foto ya, profile. Sebentar, profile. Saya klik di bagian Save Change, saya overwrite. Saya coba refresh lagi, fotonya masuk ya, Pak Elon Musk di sini. Nah, tampilannya belum tampil teman-teman. Untuk bootstrap-nya, stylenya belum tampil di sini. Coba saya Ctrl+U. Ya, kemudian coba saya lihat di bagian bootstrap ini. Nah, ternyata di sini ada kekurangan yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat dari bootstrap. Link yang disampaikan di bagian script yang kita miliki dari OpenAI tadi, di sini teman-teman lihat. Nah, dia mengarahkannya ke sini ya, ke bagian dari Bootstrap 531 dis CSS Bootstrap. Nah, kalau kita lihat ternyata dia tidak bisa ya menemukan ketika kita mengakses ke bagian Bootstrap. Nah, ini catatan teman-teman kalau menggunakan OpenAI tadi. Saya akan masuk ke Bootstrap. Kemudian saya pilih di bagian Docs. Kemudian saya akan copy salah satu link dari lokasi dari Bootstrap. Lokasinya ini.
Ini saya copy, saya Ctrl C ya. Bagian docs teman-teman ya. Alamatnya dari CDN JS deliver. Kemudian saya akan masukkan ke bagian atas dari script kita. Saya paste di sini. Kemudian saya save change, saya override. Coba saya refresh. Nah, begini ya. Akhirnya tampilannya sesuai dengan style yang dimiliki oleh Bootstrap. Silahkan diperhatikan kalau misalnya teman-teman menginginkan supaya akan membuat website dengan menggunakan OpenAI, silahkan diperhatikan constraint tadi ya. Jadi misalnya pertama dia akan menuliskan untuk Bootstrap-nya bisa jadi link yang dimasukkan di bagian Bootstrap tidak sesuai. Dan juga bisa jadi tag yang diberikan juga tidak sesuai. Artinya kita harus sesuaikan lagi. Tapi sejauh ini kalau misalnya kita akan menggunakan dari OpenAI untuk membuat website sederhana, kelihatannya sudah cukup. Tinggal kita sesuaikan mana-mana saja yang belum sesuai dengan keinginan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan adanya teknologi AI seperti ini, yang bisa menuliskan skrip website walaupun sederhana, apakah kira-kira ke depan peran programmer akan tergantikan dengan AI ini? Silahkan sampaikan ya pendapat teman-teman di kolom komentar.